CJ itu bukan karakter game terbaik yang pernah ada ya. Kamu lihat sendiri lah bentukannya kayak gimana. Pasti dalam hati itu langsung bilang, duh pria Solo itu lagi. Maksudnya pria Los Santos itu lagi. Saking seringnya kamu ketemu dia di internet. Mana pelongo lagi, baju seadanya, ngomongnya juga kayak orang sakau. Lenger banget sumpah. Kok bisa sih orang pada suka? Padahal banyak karakter yang dialognya tuh lebih bagus. Banyak yang desainnya tuh lebih sangar. Banyak yang art ceritanya tuh lebih rapi. Bahkan ya dari game-game bikinannya Rockstar, ada yang nganggep kalau Niko Bellic itu lebih garang atau Arthur Morgan itu lebih matang pengembangan karakternya. Kalau dibandingin sama MC lain tuh ibarat kayak level 1 Crook versus level 100 Mafia Boss cuy. Tapi kalau kamu tanya siapa karakter game yang paling susah dilupain, yang paling ikonik, sekaligus paling jenaka, yang bisa bikin orang yang belum pernah main gamenya pun bisa kenal dia, siapa lagi kalau bukan CJ alias Carl Johnson. Ya walaupun tampilannya apa adanya banget, jangan salah, pria Los Santos ini menarik banget buat dibahas dari berbagai sisi. Karena kekuatannya sebagai MC itu bukan dari hal-hal mainstream yang biasanya kita nilai dari karakter fiksi. Bukan dialog puitis, bukan desain karakter yang ganteng atau badass, bukan arc cerita yang tersusun rapi. Rasanya kayak ada yang susah dijelasin, tapi langsung kerasa begitu kamu mainin gamenya. Inilah legasinya CJ. Bayangin aja, udah 22 tahun setelah gamenya rilis, dia masih tetap eksis. Jadi di bacotan gaming kali ini, aku Lajunta, orang yang udah namatin misi GTA Diom, bakal bedah kenapa CJ itu masih ada di mana-mana. Mulai dari latar belakang kemunculan CJ, karakterisasinya, sampai nasib dia sekarang dan kedepannya. Jadi ayo langsung kita bongkar misteri ini bareng-bareng. Buat ngerti kenapa CJ itu spesial, kita harus ngerti dulu konteks gamenya. GTA San Andreas rilis Oktober 2004 di PS2. Gamenya ngambil setting tahun 1992, bukan tanpa alasan. Asal kamu tahu, tahun 1992 di Amerika sana, khususnya di kota Los Angeles yang jadi inspirasi Los Santos, itu bukan waktu yang biasa-biasa aja. Tahun 1992 itu waktu rusuh-rusuhnya LA. Orang-orang kulit hitam, kulit putih, sama polisi itu gelut mulu. Ada aja masalah pokoknya. Senggol-senggolan mulu cuy. Waktu itu juga jadi tahun dimana budaya hip hop dan rap ala-ala gangsta itu lagi naik-naiknya. Nama-nama legend lagi panas-panasnya tuh. Ambil contoh, Tupac Shakur, Snoop Dogg, sama NWA yang udah ngubah cara orang ngelihat jalanan Compton. Buat komunitas kulit hitam di sana, genre rap waktu itu tuh bukan cuma buat seneng-senengan doang, tapi juga dijadiin alat protes dari kaum tertindas. Nah, Rockstar Games ya, waktu itu juga lagi di masa sangar-sangarnya sebagai developer di industri game, akhirnya mutusin buat bikin game yang settingnya persis di tengah-tengah dunia itu. Tapi sebelum bisa sampai ke CJ, kita semua tahu lah ya, kalau GTA itu bukan franchise yang kemarin sore. Franchise GTA itu udah punya dua MC yang cukup ikonik di masanya. GTA 3 punya Cloud, ini orang benar-benar cool banget ya. Bayangin aja nggak pernah ngomong satu kata pun sepanjang gamenya. Orangnya beneran nggak ada emosi, nonsalan banget lah pokoknya. Kamu main sebagai orang yang cintanya dihianatin, terus ngelakuin berbagai kejahatan di Liberty City buat ngebangun gengnya sendiri. Rasa-rasanya dia tuh bukan MC yang beneran manusia gitu, gara-gara kita nggak bisa ngerasain sisi emosionalnya. Lanjut, hadirlah GTA Vice City, datang setahun kemudian dengan Tommy Vercetti. Dan di sini ada improvement gede. Tommy jadi protagonis pertama yang dapat voice actor sendiri. Kepribadian yang lebih kuat. Arc ceritanya pun jelas. Dia tipe karakter gangster klasik ala film Scarface. Maco abis, ambisius, nggak bisa dikontrol siapapun. Hanya kayak nonton film mafia. Tommy emang keren banget. Apalagi pakai kemeja Hawaii Toscanya itu. Tapi Tommy itu bukan karakter yang bisa kamu rasain deket secara personal. Hanya kayak masih ada jarak gitu antara pemain sama si Tommy ini. Ya ibarat kita belum bisa relate 100% sama hidup si Tommy lah. Terus Rockstar bikin keputusan yang kalau dipikir-pikir sekarang ya lumayan berani. Mereka ganti total formula protagonisnya dari gangster Italia ambisius yang pengen jadi raja kota. Mereka beralih ke pemuda kulit hitam yang ngampungnya tuh ngampung banget gitu. Yang pulang ke rumah karena ibunya sedol, meninggal ditembak. Yang kaosnya dekil, yang mobilnya butut, yang modalnya itu cuma tenaga. Sama loyalitas ke geng lamanya dan ambisinya. Itulah si Carl Johnson. Buat gamer tahun 2004, karakter kayak gitu tuh belum pernah ada sebelumnya di game mainstream sekelas GTA. Tapi, apa sebenarnya yang ngebikin karakter yang kelihatan kocak ini bisa hidup sampai sekarang ya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Karena kalau kamu main GTA San Andreas cuma buat nge-cheat Hesoya, Maezaki, Bagufix, kamu mungkin nggak bakal sadar betapa kompleksnya karakter CJ ini kalau dibedah. CJ itu bukan karakter yang dibikin asal jadi gitu aja. Dia tuh representasi dari kenyataan. Nama lengkapnya Carl Johnson, lahir dan besar di Grove Street, Ganton, Los Santos. Yang di versi dunia nyata diambil dari daerah Compton dan Woods di Los Angeles Selatan. Dua daerah tadi pas awal 90-an jadi pusatnya budaya orang kulit hitam, rasisme, sampai
sampai kemiskinan struktural yang udah jadi masalah sampai puluhan tahun. Otomatis hidup si CJ itu ya persis kayak template kehidupan orang kulit hitam Amerika di daerah LA, khususnya di komunitas kelas bawah yang bapaknya nggak ada alias fatherless dari awal. Di komunitas orang kulit hitam Amerika sendiri, bahkan sampai sekarang pun fenomena fatherless tadi masih sering terjadi. Bapaknya kabur gara-gara males ngasuh anak. Fenomena tadi itu hasil dari sistem yang selama puluhan tahun memperlakukan orang kulit hitam secara nggak adil lewat pemenjaraan massal, kemiskinan yang disengaja, dan ketidakadilan hukum. Ibunya, Beverly Johnson, meninggal ditembak di awal game, dan itu jadi trigger seluruh perjalanannya CJ. Dia pulang dari Liberty City ke Los Santos buat datang ke pemakaman ibunya. Malah langsung disambut dua hal. Polisi korup yang langsung jadiin dia tersangka karena warna kulitnya, sama kondisi gengnya yang udah porak-poranda. Dari situ perjalanan CJ bareng gengnya buat ambil alih Los Santos dimulai. Tapi nggak segampang itu juga ya. Tahu sendiri ya, CJ itu miskin, keluarganya aja berantakan. Pas kamu pertama kali main, mobilnya butut, bajunya kelihatan kayak nggak pernah ganti. Kalau kamu mau CJ punya uang, di-respect orang, punya power, kamu harus cari sendiri. Dan cara yang paling gampang di dunia tempat dia lahir, ya gang war, jual senjata, jual obat, bunuh orang, ambil wilayah. Bukan karena dia jahat, tapi karena di dunianya emang kayak gitu aturan mainnya buat naik. Suka nggak suka, mau nggak mau. Perjalanan karir CJ sebagai gangster tadi persis banget konteks yang Tupac Shakur dan Snoop Dogg jelasin di lirik-lirik mereka di awal 90-an. Tupac di lagunya Soulja Story ngejelasin kalau anak muda dari keluarga berantakan yang akhirnya masuk penjara itu bukan gara-gara mereka terlahir jahat, tapi gara-gara dari awal emang nggak pernah dikasih pilihan yang lain. Snoop juga di lagunya Murder Was The Case juga nyorot kehidupan geng di Amerika. Walaupun bisa dapat uang cepat, geng life kayak tadi juga gak kalah cepat buat hancurin hidup seseorang. GTA San Andreas itu dasarnya disetel di dunia yang sama, dunia yang Tupac dan Snoop Dogg gambarin lewat musik, Rockstar gambarin lewat game, dan CJ hidup persis di tengah-tengah dunia itu. Disinilah yang bikin CJ beda dari sekedar representasi orang kulit hitam biasa. CJ punya gejolak emosi yang beneran kita rasain. Di sepanjang game kamu bisa ngerasain CJ itu sebenarnya nggak betah di dunia ini, tapi jelas gak bisa keluar gitu aja dari sistem yang udah ngikat dia dan keluarganya. Dia ngelihat kakaknya Sweet yang terjebak di mentalitas geng tanpa mau keluar. Dia ngelihat adiknya Kendall yang justru pengen kabur dari dunia itu. Dia ketemu tokoh-tokoh yang ngajarin dia hal-hal di luar jalanan. Cesar yang lebih pragmatis, Zero yang kutu buku habis, bahkan Toreno si agen pemerintah yang jadi cermin betapa ambigunya definisi orang baik di dunia ini. Dan ada satu hal yang paling bikin aku salut sama CJ sebagai karakter. Di tengah semua tekanan dari lingkungan yang mengurung dia, CJ justru terus berkembang. Bukan berkembang dalam arti tiba-tiba orang baik atau tobat ya, tapi berkembang dalam arti dia terus nyerap hal-hal baru dari tiap situasi yang dia jalanin. Menurutku, CJ ini karakter yang berjuang dengan cara paling realistis di posisinya dia dengan segala keterpurukannya, yaitu adaptasi terus-menerus sampai ada kesempatan buat bergerak. Dan dari semua hal itu tadi, yang paling manusiawi dari CJ adalah dia bisa dikhianatin. Big Smoke sama Ryder, dua orang yang CJ anggap kayak saudara sendiri, ternyata malah yang jual ibunya buat mati. Coba ingat momen pas awal game, CJ baru aja balik tuh ke Los Santos buat ke pemakaman ibunya. Rumah kosong, suasana sunyi, dan tiba-tiba muncul Big Smoke dari dapur sambil pegang tongkat baseball karena ngira ada maling. Mereka langsung pelukan kayak dua orang yang lama banget nggak ketemu. Smoke ngobrol soal ibunya CJ, ikut ke kuburan, berdiri sambil CJ waktu pemakaman. Dia kelihatan kayak satu-satunya orang yang beneran ada buat CJ. Tapi pinternya Rockstar, diam-diam nyembunyiin satu detail kecil. Waktu Smoke naruh tongkat baseball di meja, dia nggak sengaja mecahin foto Beverly Johnson, foto ibu CJ, dan di zoom tuh sama si Rockstar. Kalau kamu nggak teliti, kamu bakal mikir sini tuh tadi biasa aja. Tapi kalau kamu main ulang dan sadar artinya, rasanya pasti beda banget. Karena ternyata Big Smoke ada hubungannya langsung sama kematian Beverly Johnson. Dia ada di sana di misi The Green Saber. CJ dipanggil Cesar diam-diam ke sebuah gang di pinggir jalan, dan dari sana CJ lihat sendiri dengan mata kepalanya Big Smoke, Ryder, polisi Tenpenny, dan Pulaski dan anggota balas semua kumpul di garasi. Di tengah garasi itu ada Green Saber, mobil yang warna dan modelnya sama persis kayak yang digunain buat bunuh ibunya CJ. CJ langsung paham semuanya dalam satu momen itu. Semuanya runtuh begitu aja. Habis itu CJ masih harus nyelamatin Sweet yang udah kena keroyok sambil jagain abangnya yang sekarat. CJ marah, kecewa sambil bilang, "Salah. Smoke bukan musuh yang dari awal kelihatan jahat. Dia orang yang paling lucu, yang selalu kelihatan paling santai, dan yang paling bisa diandelin. Rockstar ngasih kamu puluhan jam main bareng Big Smoke sebelum kelihatan busuknya, biar kamu akhirnya tahu sakitnya itu nyata." Dan di momen terakhirnya, CJ akhirnya nemuin Smoke di istana cracknya yang penuh pengawal dan kemewahan hasil pengkhianatan itu. Big Smoke duduk sambil main video game, pakai rompi anti peluru, ngerokok. CJ tanya, "What happened to you, man?" Dan Smoke cuma jawab, "Man, what the fuck do you care?" Sebelum mati, dia sempat bilang satu kalimat terakhir kalau dia lakuin semua ini cuma karena dia ngelihat kesempatan buat jadi besar. Dan dia ambil itu sendiri, tanpa penyesalan sama sekali dan masih pede minta supaya semua orang ingat namanya.
dan mereka memang ingat namanya. Bukan karena dia sukses, justru karena dia jadi simbol orang paling hina yang udah mengkhianatin teman seperjuangannya sendiri. Ini akhirnya yang bikin CJ beda dari Tommy atau Cloud. Karena kita bukan cuma mainin CJ, kita ngerasain marah, susah, lemah, letih, lesu sampai rasanya dihianat. Dan kita ngerasain ternyata musuh terakhir yang harus kamu lawan itu orang yang kamu peluk pas ibumu meninggal. Tapi ada satu hal yang menarik. Dari semua lore kompleks tadi, semua masalah yang dialamin CJ, hampir nggak ada satupun bocil yang beneran sadar soal itu waktu pertama kali main game ini. Tapi mereka tetap cinta sama CJ. Terus apa tuh yang ngebikin CJ tetap relevan sampai sekarang kalau orang nggak paham sama dia? Oke, sekarang kita pindah ke bagian yang kurasa jadi salah satu fenomena paling unik di sejarah gaming Indonesia. Karena di luar sana, CJ itu dikenal sebagai Carl Johnson. Tapi di sini, di Indonesia, namanya berubah jadi Ucok. Kau pasti tahu kalau GTA San Andreas masuk ke Indonesia lewat rental PS2 sama kaset bajakan 5 ribuan. Harganya murah, dijual di mana-mana, dan langsung jadi salah satu game paling rame dimainin bocil di rental-rental di seluruh Indonesia waktu itu. Nah, waktu itu sebagian besar bocil yang main San Andreas di Indonesia nggak baca backstory-nya CJ sama sekali. Siapa sih emang yang baca teks bahasa Inggris panjang-panjang, apalagi mahamin lore-nya? Yang ada cuma bocil yang nggak peduli misi. Pokoknya nembak-nembakin orang, bintang 5, nge-cheat terus duar-duar hancurin semuanya. Dari situ CJ dapat nama baru di tiap daerah di Indonesia. Ada yang manggil dia Budi, ada yang manggil dia Joko, tapi yang paling terkenal sampai sekarang ya Ucok. Kenapa Ucok bisa nempel? Karena ada perbedaan yang lucu banget antara siapa CJ sebenarnya dan gimana dia kelihatan dipandang sama bocil. CJ itu harusnya anggota geng yang serem, tapi waktu kamu main game ini, apalagi pakai cheat, dia bisa jadi karakter yang paling goblok dan paling receh yang bisa kamu mainin. Dia bisa terbang, naik motor sambil melayang, masuk ke dalam bangunan lewat tembok, dan kalau ketabrak kereta pun badannya kelempar 50 meter. Ada aja pokoknya ide orang Indonesia kalau mainin CJ. Makanya karena CJ ini lebih sering kelihatan tololnya daripada kelihatan sangarnya, nama Ucok yang konyol itu lebih cocok daripada Carl Johnson. Tapi yang beneran jadi level berikutnya dari fenomena CJ yang nggak mati-mati adalah Diom. Diom alias Design Your Own Mission itu mod buat GTA San Andreas PC yang ngasih pemain buat bikin misi sendiri tanpa perlu ribet-ribet. Kamu bisa atur dialog, cutscene, checkpoint, musuh, semuanya lewat mod ini. Dan waktu mod ini nyebar di komunitas game Indonesia, ribuan orang langsung bikin dan cobain Diom. Dan tentu aja semuanya punya Ucok sebagai karakter utama dengan plot yang aduh, unik-unik banget. Ada misi Ucok kerja di Kamboja lah, ada Ucok jadi ustadz lah, ada Ucok makan MBK lah, Ucok jaga warung Madura. Beneran sekocak dan serandom itu. Nah, buat kamu yang mainin GTA San Andreas mobile lancar, nggak pakai patah-patah, atau nontonin konten Diom berjam-jam, paling enak ya pakai HP yang satu ini nih. Baterainya badak, enteng, tipis lagi. Layarnya juga tajam banget. Spek juga terbaik di kelasnya. Ini nih, baru flagship killer. Di harga segini, kamu udah bisa ngerasain rasanya pakai HP belasan juta. Buruan cek aja, siapa tahu lagi miring tuh harganya. Baik, lagi ke pembahasan. Salah satu elemen penting di Diom itu ya dialognya. Karena si kreator Diom ya hanya nulis dialog sendiri dengan berbagai ide kreatif mereka. Dan hasilnya sampai sekarang bisa kita lihat ratusan bahkan ribuan misi Diom udah ada buat di download di forum-forum. Mulai dari yang paling serius sampai yang paling lawak pun ada semua sesuai selera kamu. Sampai-sampai komunitas Diom ini gede banget loh dan bisa bertahan sampai sekarang. Dulu sempat jadi trending YouTuber gaming di Indonesia juga. Kita bisa tahu dari sini kalau tampilan CJ itu fleksibel banget dan bisa jadi siapa aja. Dia bisa jadi Carl Johnson, orang sangar yang siap bantai geng musuh. Dia juga bisa jadi Ucok, tukang becak dari Jawa. Kenapa bisa begitu? Ya karena muka si CJ ini netral tapi tetap lucu gitu. Lihat no, nggak ngapa-ngapain aja kelihatan pelongo-pelongonya, lempeng. Tapi bukan lempeng yang dingin kayak Cloud di GTA 3. Lempengnya CJ itu lebih ke lempeng orang yang capek sama kehidupan tapi tetap mau hidup. Dan voice actornya si CJ ini juga bisa lucu senatural gitu. Hey man, quit trying to distract me. Kita bisa denger rasa keselnya tiap CJ sambat jadi ngebikin tambah lucu. Swimming off the Santa Maria, I once got a condom stuck to my face. Makanya CJ di Indonesia bukan cuma karakter yang identitasnya satu doang. Dia jadi semacam karakter yang punya banyak alter ego yang bisa diisi sama imajinasi semua orang. Dan itu jadi kekuatannya, nggak dimiliki karakter dari game manapun. Udah 22 tahun kita kenal CJ. Dari pertama kali rilis gamenya di 2004 dulu. Terus sekarang dan di masa depan, si CJ kira-kira bakal kayak gimana ya? Kita semua udah tahu GTA San Andreas itu jadulnya setengah mati. Grafiknya bikin mata minta pensiun dini. Tapi eksistensi CJ nggak redup gitu aja. Malah kebalikannya. Dia masih hidup, masih jadi meme, masih dianggap wajah franchise GTA secara keseluruhan. Dan itu bukan kebetulan. Pertama, gara-gara CJ udah lucu dari sananya. Dia itu ekspresif banget. Dia punya banyak animasi reaksi kecil yang nggak disadarin semua orang. Waktu CJ kelamaan lari, dia nunduk, ngangguk-ngangguk, megang lutut sambil ngos-ngosan. Waktu dia tenggelam, tangannya melambai-lambai persis kayak orang yang beneran panik. Waktu dia ngomong, oh shit,
Here we go again. Itu sampai sekarang, siapa yang nggak ingat? Aku yakin kamu pasti pernah punya kenangan lucu sama si Ucok satu ini. Titel animasi kecil kayak gini yang bikin si J kerasa lebih manusiawi dan lebih hidup dari karakter game modern yang grafiknya jauh lebih bagus. Yang kedua, si J berhasil jadi representasi pop culture yang bisa diterima semua orang tanpa harus dijelasin panjang lebar ke siapapun. Karena bisa aja orang lihat si J dari luar terus langsung nyimpulin, oh ini mah karakter ireng kriminal. Muka agenda ini mah. Atau sebaliknya, ada yang bilang ini stereotip yang ngejelekin komunitas Afrika Amerika. Tapi kalau kamu beneran duduk dan main gamenya, yang kamu dapat bukan itu. Yang kamu dapat adalah karakter yang dibikin jujur, apa adanya, tapi tetap punya nilai sesuai konteks dunia nyata tempatnya lahir. Rockstar nggak pernah maksa kamu buat setuju sama yang CJ lakuin. Mereka nggak meromantisasi hood culture sebagai sesuatu yang keren dan bebas konsekuensi. Justru sebaliknya, setiap keputusan buruk di game ini ada bayarannya, dan bayarannya nggak pernah murah. Gang War bikin nyawa teman-temannya habis satu persatu. Jual obat-obatan, ujung-ujungnya nyiptain monster rakus kayak Big Smoke yang hancurin orang-orang di sekitarnya. Dan yang bikin kita semua respect ke CJ itu karena dia nggak pernah pasrah. Dia nolak jadi korban hidupnya sendiri. Kalau dipukul, dia nggak cuma mukul balik, tapi bakal nembak. Kalau dianatin, dia bangun ulang semuanya dari nol. Kalau sistemnya ngiket dia dari segala arah, dia nyari celah buat masuk. Dan game ini ngasih kamu kebebasan penuh buat ngerasain semua proses itu dari dalam. Di era GTA 6 yang katanya bakal rilis November ini ya, orang makin nganggep dia nggak bisa digantiin. Dan yang bikin ironis adalah GTA 6 sendiri yang nggak sengaja bikin orang makin kangen sama dia. GTA 6 sendiri bakal punya MC cewek yang namanya Lucia nih. Beda dari sebelum-sebelumnya yang isinya cowok semua. Secara konsep menarik banget, tapi yang terjadi bukan cuma hype soal Lucia. Di pikiran banyak orang pasti bandingin duo MC di GTA 6 ini ke MC di seri sebelumnya, terutama si CJ. Ya wajar. Ya karena siapa sih yang nggak punya ekspektasi setinggi langit sama ini game setelah di PHP-in berkali-kali sama Rockstar? Kenapa bisa gitu? Karena GTA 6 yang datang dengan semua kemewahan teknologinya justru ngingetin orang betapa simpel tapi dalamnya formula yang Rockstar pakai waktu bikin CJ dulu. Mereka waktu itu belum bisa bikin grafik yang manjain mata, nggak punya ratusan juta dolar kayak sekarang, tapi mereka punya satu hal yang susah dijelaskan tapi langsung kerasa waktu kamu main, yaitu kejujuran dalam menulis karakternya. CJ itu lahir dari konteks, era, dan budaya yang spesifik. Justru karena Rockstar nggak berusaha bikin dia jadi karakter yang disukai sama semua orang, dia malah jadi karakter yang paling bisa diterima dan yang pernah mereka buat. Kita tunggu aja apakah Mbak Lucia dan Mas Jason ini bisa ngasih perasaan yang sama, tapi sampai GTA 6 keluar, Grove Street masih punya satu nama yang nggak bisa digantikan siapapun. Dan bertahun-tahun dari sekarang, Ucok dari Ganton, Los Santos itu masih bakal diingat, masih bakal dibikin meme-nya, masih bakal ada Diom atau mod-mod yang pakai mukanya dia, karena karakter kayak CJ itu nggak datang dua kali. Omong-omong soal GTA 6, aku pernah ngebantah teori-teori GTA 6 yang mustahil, ada di sini videonya. Dan kenapa orang Indonesia tuh masih main GTA San Andreas sampai sekarang? Udah aku bahas di video yang ini. Kalau kamu gamer sejati, tonton dua-duanya dan jangan lupa cek produk yang aku taruh di bawah sini.